Selamat siang rekan-rekan dan Bu Destiani MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini kami kelompok 1 yang diketuai oleh saya Ronald Sitorus akan memaparkan materi PPT mengenai ragam dan fungsi bahasa. Materi PPT ini disusun oleh beberapa anggota saya, yaitu ada Nur Fitriana Pratiwi dengan NPM 21130539195 dan Putri Hairunisa dengan NPM 21130532281. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Hairunisa dengan NPM 2113053281. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahman, 1960. Ragam bahasa merupakan bentuk bahasa yang bervariasi. Menurut pemakaian, ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tentang seorang pembicara. Seorang pembicara biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan pada saat berbicara. Dan yang selanjutnya ada fungsi ragam bahasa. Yang pertama, menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Dan yang kedua ada simbol kebanggaan nasional, dan yang ketiga ada simbol identitas nasional. Keempat ada sebagai pemersatu berbagai kelompok etnis, dan yang kelima alat pemersatu hubungan antara budaya dan adat antar daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Fitriana Pratiwi dengan NPM 211300195. Di sini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Berdasarkan media, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan yaitu bahasa yang digunakan oleh seseorang saat sedang berkomunikasi. Ragam bahasa lisan ini seperti pidato, ceramah, sambutan, dan percakapan antar teman. Ciri-cirinya yaitu dengan memerlukan lawan bicara, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh, berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, serta dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sedangkan ragam bahasa tulis yaitu ragam bahasa yang menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya, seperti ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengumpulkan ide. Ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah. Yang kedua, yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Yang ketiga yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicara. Terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, bisnis, agama, sosial, kedokteran, serta ragam sastra. Ciri-ciri ragam dari ragam ilmiah, yaitu bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda,
penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dari istilah yang bermakna khas. Menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan, serta adanya keselarasan dan keruntuhan antar posisi dan antar alinea. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Seperti misalnya dia dihukum karena melakukan tindakan pidana. Contoh itu termasuk ke dalam ragam hukum. Contoh lainnya seperti setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Ragam itu termasuk ke dalam contoh ragam bisnis. Keempat, yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Pemakaiannya seperti bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaan. Kata baku sebenarnya merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa. Konteks penggunaannya adalah kalimat resmi, baik lisan maupun tertulis, dengan pengungkapan gagasan secara cepat. Ciri-ciri ragam bahasa baku yaitu komunikasi resmi, yang dengan menggunakan surat resmi, surat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, serta perundang-undangan dan penanaman dan peristilahan resmi. Yang kedua, wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, laporan penilaian, dan laporan pelajaran. Selanjutnya, pembicaraan di depan umum, seperti ceramah, pidato, dan sambutan. Terus selanjutnya pembicaraan dengan orang yang dihormati seperti gubernur dan jabatannya. Kedua, ragam bahasa tidak baku. Ragam tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku. Suatu kata bisa diklasifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Ciri-ciri ragam tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya mudah berubah-berubah, dan memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Ronald Sitorus. Saya Ronald Sitorus dengan NPM 21530530045 akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai fungsi bahasa. Berkaitan dengan fungsi bahasa, Kerr pada tahun 2004 mengatakan bahwa bahasa mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri. Ekspresi diri berarti mengungkapkan segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan perasaan manusia. Bahasa menyatakan segala sesuatu yang digunakan oleh manusia sebagai media untuk membebaskan diri dari persoalan-persoalan dan tekanan hidup yang dialaminya. Bahasa dapat mendorong manusia mengekspresikan dirinya agar menarik perhatian orang lain. Dalam hal ini, bahasa juga digunakan sebagai alat untuk mencari perhatian orang lain terhadap hal-hal yang dirasakan oleh si penutur. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan fungsi bahasa yang bersifat intrapersonal karena bahasa digunakan sebagai alat untuk saling bertukar pikiran dan perasaan antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak akan lepas dari kegiatan komunikasi dengan media bahasa. Dengan begitu, manusia juga dapat menciptakan kerjasama dengan sesama warga lain. Yang ketiga, sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dalam kehidupan, manusia selalu membutuhkan eksistensi untuk diterima dan diakui oleh masyarakat. Dalam pembentukan eksistensi itulah, manusia akan melakukan integrasi dan adaptasi dengan menggunakan bahasa sebagai penantaranya. Dalam proses ini, dengan bahasa, seseorang anggota masyarakat akan mengenal dan mempelajari segala adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, secara sosial dan kolektif, bahasa juga mempunyai peran penting sebagai media untuk membentuk keharmonisan dan kehidupan masyarakat dalam proses integrasi dan
adaptasi sosial. Yang ketiga, sebagai alat mengadakan kontrol sosial. Bahasa yang dimobilisasi oleh seseorang sebagai usaha untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Hampir setiap hari kegiatan kontrol sosial akan terjadi di dalam masyarakat. Misalnya orang tua yang menasihati anak-anaknya, kepala desa yang memberikan penerangan dan penyuluhan kepada warganya. Untuk itu diperlukan kemampuan penggunaan bahasa yang baik dan komunikatif. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif, maka seseorang bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain sesuai yang diharapkannya. Berdasarkan uraian-uraian yang ada di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh segenap masyarakat untuk mengekspresikan diri, mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan untuk mengadakan kontrol sosial. Sekian materi PPT yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami mengenai ragam dan fungsi bahasa. Kami akhiri, terima kasih dan selamat siang.